Tur yo ora pengin dikalahke, nanging mesti tekan janjine. Mung nyuwun pangapura nek ana sing ketabrak, keseret, kentir kebanjiran lan kelep, mergo ngalang-alangi dalan sing bakal tak lewati. Merapi merupakan gunung yang terletak di Pulau Jawa dan menjadi salah satu gunung yang masih aktif di Indonesia. Konon gunung ini dikisahkan menjadi penyeimbang tanah Jawa sejak berabad-abad silam. Merapi berlokasi di antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang letaknya sekitar 27 km dari puncak sampai kota Yogyakarta. Di lereng ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut masih terdapat desa-desa yang dihuni. Lereng sisi selatan masuk dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Gunung Merapi memiliki ketinggian puncak sekitar 2.930 meter di atas permukaan laut dari data tahun 2010. Gunung Merapi saat ini berusia sudah 700 tahun. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali hingga tahun 2010 lalu. Sebuah kisah tentang penjaga gunung ini pun sudah lazim terdengar di masyarakat yang saat ini dikenal sebagai Eyang Sapu Jagat. Juru Pertani menanyakan, "Lu kamu dari mana?" "Saya dari kawasan Laut Selatan. Ketemu Kanjeng Ratu Kidul tadi." "Nah, apa itu yang kamu bawa?" "Ini namanya Ndok Jagat," katanya begitu. Ndok Jagat. Nah, terus gimana Ndok Jagat ini? "Ini permintaan dari Kanjeng Ratu Kidul agar saya makan ini Ndok Jagat ini." "Oh, ini gini, kalau kamu makan itu artinya kamu akan masuk pada dunia mereka." Nah, akhirnya punya cerita itu dimakan. Begitu dimakan hilang, tinggal suara saja. Tapi suaranya itu suara raksasa, besar suaranya. Nah, kemudian mereka minta perintah. Dia ini raksasa ini minta perintah. Terus gimana ini? Itu tidak tampak oleh mata, cuma suara. "Oh, nah ngono kowe nganu saja. Tunggu di sana di Merapi." Nah, yang terkenal sebagai Ki Sapu Jagat itu. Labuan sebagai itu budaya
jadi budaya atau suatu tradisional yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dan itu Labuhan itu adalah hajat dalam Sri Sultan. Kalau syaratnya itu semuanya sudah dari Keraton, istilahnya ubur rampe, itu disiapkan dari Keraton. Jadi kami tinggal melaksanakan saja. Yaitu sebagai ubur rampenya itu diantaranya ada kain kawung atau sinjang kawung, sinjang cangkring, ada semekan gading melati, ada semekan gadung, terus ada destar doromuluk. Destar itu apa namanya, blangkon, tapi yang lembaran, bukan bentuk yang langsung tak itu dan lain sebagainya. Tujuan Labuhan yaitu pertama kali yaitu kita memohon kepada Tuhan supaya Merapi atau warga masyarakat Merapi atau lereng Merapi itu bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan itu kan itu suatu media untuk mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Merapi apabila meletus atau mengeluarkan sesuatu itu atau gejolak itu supaya ya tidak menimpa kepada warga masyarakat sekitarnya. Merapi itu meletus, Merapi itu mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sebagai peringatan bagi manusia. Manusia kuwi wis ngrusak alam kuwi tak kono kuwi kepiye sesuk kuwi. Ya saiki terus supaya bagaimana? Terus iki dipelihara apa dirusak meneh. Yang kedua itu adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uang kuwi nek dielingki kaya ngono seperti itu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau tidak? Mengingat kepada yang mencipta, yang Maha Pencipta atau tidak? Itu. Karena orang itu bertindaknya macam-macam. Ada yang yang bertindak murka, ada yang anarkis dan lain sebagainya. Nah, itu kalau diperingatan itu wedi apa ora cara bahasane kaya ngono. Karena itu namanya meletusnya Merapi itu bukan kehendak manusia, adalah itu kehendak Allah. Itu bukan karena manusia, bukan itu yang minta manusia, tetapi itu sudah kehendak Allah. Kita terima dengan ya pokoknya kita terima aja dengan ikhlas. Ya, kalau segi positifnya ya alhamdulillah. Jadi pertama itu letusan Merapi itu tanah menjadi subur. Yang kedua itu bisa mengambil keuntungan dari pasir warga masyarakat. Itu kan pasir itu pada diambili.
itu sebagai keuntungan warga masyarakat, dan warga masyarakat itu ya wingi seneng saiki wingi susah saiki dadi seneng. Yang ketiga yaitu bisa menimbulkan menciptakan namanya wisata. Nah, wisata itu juga disambut dengan baik dengan warga sekitarnya. Jadi sekarang itu warga masyarakat itu sekarang itu ada yang bertani, ada terjun di wisata. Ya baik itu ikut mengelola wisatanya, baik itu dagang, baik itu jasa angkut, misalnya ada trail, ada jeep dan lain sebagainya. Mulai 2006 itu warga Kali Adem mulai istilahnya bisa mendapat jalan keluar mencari ekonomi. Nah, kedua itu 2010 itu mencari ekonomi lebih meningkat. Bagi saya itu enggak ada perbedaan karena sehabis mengeluarkan bencana itu daerah sekitar Merapi, khususnya di depan Merapi itu menjadi habis istilahnya gersang, nggak ada hijauan, tapi lama-lama kelamaan pulih kembali, tanpa ditanami sudah bisa pulih hijau kembali. Itu karena istilahnya itu berkah dari penunggu Merapi, itu warga menjadi pulih istilahnya tenang, nggak ada istilahnya pikiran yang kok Merapi iki saiki ngene, dhisik kaya ngene, saiki ngene, itu enggak. Jadi biasa-biasa, warga semua senang. Ya, Merapi itu bagi saya dinamakan Merapi, itu kata-kata dari orang Jawa itu numrapi. Jadi numrapi itu istilahnya memberi ekonomi, tapi ya susahnya kalau mengeluarkan bencana namanya erupsi, itu warga harus waspada. Jadi ada senangnya, ada susahnya. Jadi senangnya kalau itu habis mengeluarkan bencana kan itu warga mencari ekonomi lebih mudah karena lokasi di sini menjadi wisata, jadi kunjungan pariwisata dari manapun. Itu istilahnya dari warga itu ya mohon kepada Yang Maha Kuasa, khususnya yang menjaga Merapi, itu ya kadang-kadang ngatur ke matur nuwun utawi niku minuwun supados niku penunggu Merapi menika saged maringi keselamatan warga sekitar. Lajeng sasampunipun menika gandeng nggih menawi sasampunipun ngedalaken bencana menika warga saged meningkat ekonominipun, kan sami ngaturaken matur nuwun secara adat saya. Ya, Merapi adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah yang ditugaskan atau yang didudukkan di situ ya untuk memberi kebutuhan kepada manusia. Siapanya? Makhluk itu. Ya, makhluk yang bisa punya kemauan juga. Nah, itu. Makhluk yang punya kemauan. Nah, kemauan tetap masih ada di tangan Allah. Ya. Seperti kemauan manusia saja. Punya minat begini, punya hasrat begini, tapi tergantung doanya. Silau dan